Jadi arah-arahnya itu adalah karena kemarin serius. Ya, oke. Beberapa kepengurusan kemarin itu ada kolaborasi, ada to the next level Iya, dan to the lain next level, sebagainya. betul. Iya. Jadi sekarang itu lebih ke riang gembira. Oh, TDA yang riang gembira. Riang Berbisnis gembira. yang riang gembira. Temanya berarti ya, Temanya, 9.0 ini iya. riang gembira. Jadi Om Dika sekarang lagi diamanahi sebagai Ketua TDA Palu 9.0. Wih, itu luar biasa. kalau TDA sudah memanggil ya mau tidak mau sudah di Iya, situ. Karena memang kita diajarkan untuk berbagi kita. Kalau sekarang kan di TDA Palu itu alhamdulillah sudah banyak stok-stok. Iya, sudah banyak stok mentor Sudah ya. banyak stok mentor karena mereka juga belajarnya tidak main-main, belajarnya keluar apa segala macam. Jadi kalau kita tanya itu di kepalanya itu sudah jauh ke sana itu. Lebih ke inilah ya, merubah mindset, banyak belajar dan Betul, lain setuju. sebagainya. Saya setuju dengan itu. Kalau bilang merubah mindset dan lain-lain, bukan grow up. Jadi TDA itu ada program KMB juga Om ya? KMB, Iya. KMB, apa itu Om? KMB itu apa Om? kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring mentoring bisnis. bisnis. Jadi sebegitunya program KMB itu mendorong teman-teman untuk sampai bisa melakukan itu, melawan ketakutan. Bahkan kan kita itu ada yang namanya TDA Muda. Jadi sekarang TDA Muda. bukan namanya TDA Kampus. Oh, TDA Muda sekarang iya, namanya? sekarang namanya TDA Muda yang di luar dari kampus. Itu nanti ada kelas-kelas namanya. Kelas fundamental, kelas leadership. Itu biasanya gratis-gratis itu. Oke. Maksudnya apa yang ente bicarakan ini? Anda alami dulu. Berarti ini Ente belajar ikan berenang ini. Cuma kalau ente bilang, ada ternyata ikan bodoh. Bisa berenang. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Awal dan Adit ruang 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 singgah. Tempat cerita, tempat berbagi. Karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. jingle dulu, jinglenya tuh orang enggak? Saya lupa, sumpah saya lupa sekali. Awalnya saya sekarang awal dan Adit dan awal. Jadi jinglenya tuh orang itu, Al. Tiba-tiba saya punya anak, Om Dika. Mengigau di tengah malam jam 2. Nyanyi dia jinglenya tuh orang. Iya. Karena setiap cerita punya ruang untuk hama. Baru dia bilang, awal dan Adit ruang sih. Sampai kemasukan anakku. Bukan podcast. Aduh. Saudara kamu kali. Saudara kamu, halo teman-teman Ruang Singgah. Selamat datang di podcast kami. Ruang Singgah. Di podcast Ruang Singgah. Kenapa Om Adit? Karena setiap ruang punya Ruang karena setiap cerita punya ruang untuk singgah. Ini karena apa? lama kita tidak syuting, saudara. Terlalu sibuk Om. Hampir 1 minggu lebih lah. Karena apa kita tidak sibuk gitu? Ya banyak kegiatan sebenarnya. Banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang Siap. berkaitan dengan ini juga. Tapi Oke. begitu lama kita tidak podcast, ada seminggu lebih lah. Oke. Tapi bintang tamu yang hadir hari ini itu sebenarnya stok lama muka baru. Oh, gitu nih ya. Betul. Stok lama muka baru. Saya sudah kenal beliau ini dari 2017 ya, dari 2017. 2017. Gempa kita sama-sama dan alhamdulillah di 2019 kami buat kegiatan bersama-sama juga. Jadi saya punya banyak memori sama beliau ini. Saya pikir saya bawa undang tamu baru ini, bintang tamu baru. Iya. Dan ente rasa baru mau kenal. Nah, ternyata begitulah sudah orang lama kalau ente orang baru. Kalau orang kan pemain lama tuh orang. ya. Ternyata saya yang baru di sini. Salah saya. Kita perkenalkan bersama bintang tamunya kita hari ini. Om Dika, tepuk tangan. Tepuk tangan. Masya Allah. Om Dika, ini kalau di ruang singgah itu pertanyaan yang paling sederhana ini, Paling template. tapi harus yang template, tapi harus kami sampaikan. Siap. Om Dika, sebelum kesini singgah di mana dulu Om Dika? Sebelum kesini nih singgah di mana dulu? Sehingga di tempat makan. Makan dulu. Ini jawabannya Mas Faiz. Singgah tempat makan. Aduh, apa kabar Om Dika? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. luar biasa tuh orang ini. Om, Ya, Om Adit, siap. kenapa tiba-tiba Om Dika duduk di sini? Tentu ada sesuatu yang sambil, harus Om Dika duduk di sini. Jadi Ya, ceritakan dulu. begini nih ya. Iya.
beliau baru dapat bangku ini. Bangku, Kursi, bukan kursi. bangku. Dia baru dapat iya, kursi. iya, nih. iya. Kamu tahu kursi apa? Kursi apa itu? Ini bukan hanya kursi Bukan- anu bukan ini, Pak. DPR ini? Bukan DPR. Kursi panas. Sedikit lagi. Kursi panas. Iya. Jadi Om Dika sekarang lagi diamanahi sebagai Ketua TDA Palu 9.0. Luar biasa. Itu luar biasa. Oh, berarti Om Safon terjadi. Yang kita tahu. Om Safan. Om Safan itu semua kandidat. Oh, dia Pak. kandidat dia? Iya. Jadi semua kandidat kemarin sekitar ada 10 lebih lah. 10 yang lebih. semua secara kapasitas itu luar Mumpuni biasa, semua. mumpuni semua. Cuma kan harus ada tuh. Nah, dicarilah kelemahan-kelemahan. Om Safan lemah di situ, Om Safan. Lemah di mana? Tidak ada sayapnya satu. Belum ada. Oke. Oh, berarti sekarang Om Dika diamanai posisi Ketua TDA 9.0. Siap. Luar biasa. Jadi bagaimana kesan-kesannya Om? Bagaimana rasanya, Om Dika? Rasanya. Langsung aja, bagaimana rasanya, Om Dika? Langsung kita tanyakan ini langsung ditembak saja. Kalau bicara tentang rasa ya luar biasa lah ya. Iya. Karena amanah ini tidak gampang juga kita mau. Betul. Betul setuju. Apalagi 3 tahun ini. 3 tahun jabatan masuk Sekarang jabatan 3 ya? tahun. Oh, sudah bukan per tahun dia Om ya? Iya, sekarang per 3 tahun. Iya. Tapi sebelumnya nih Wal, nah, Om Dika, sebelum jauh kita bercerita tentang TDA ini ya, Om Dika kalau di luar dari TDA, Om Dika ini apa kesibukannya di luar dari TDA ini? Ada beberapa lah. Ya boleh loh, karena penonton ini ada 2.000 orang yang mau nonton. Oh ya. iya. harus disampaikan. Siap. Siap. Jadi kalau di luar TDA kan pertama kan ada bisnis lah ya. Oke. Kita urus bisnis, urus tim dan lain-lain. Selain itu ya mengajar juga. Oh, mengajar. Iya, kami praktisi mengajar. Kalau saya tidak salah, Om Dika rektor kah? Ya, dulu. Rektor? Oh, dulu. Oh, Jadi Wal, Om Jadi Dika ini semua dia Pak, dan dia bermain di titik-titik atas semua ini. Iya, luar biasa. Beliau juga Siap. pernah rektor. Siap. Ya Allah. Dan sekarang dosen, berarti dosen. Dosen sekarang. Dosen di mana Om? Di Graha. Geraha. Sama. Iya, berarti di luar dari itu Om Dika juga sebagai pengajar ya? Ya. Pengajar, juga. nah, pendidik lah. Kemudian ada bisnis ya? Ada bisnis. Bisnis apa ini Om Dika? Boleh disebut dong, tiap apa? Ada kuliner, ada jasa juga. Oh, kuliner. Oh, kuliner kalau saya biasa pisang Bandung. Pisang Bandung. Pisbel premium. Kemarin sudah sempat jadi masuk di sini kan? Iya, siap. Sponsor kita salah satunya di sini. Iya, kan tidak mungkin Pisbel lagi di sini. Om Dika so bosan, Mak. Bisa juga saya bungkus pulang. Luar biasa. Jadi begitu dia, teman-teman. Jadi kita punya ketua TDA 9.0 ini bukan hanya sebagai pebisnis, tapi beliau juga sebagai praktisi, guru. Iya. Om, sekarang kan alhamdulillah sudah diamanai sebagai ketua TDA Palu 9.0. Iya, 9.0. Kira-kira mau dibawa kemana TDA selama 3 tahun ini? Ya. Tadi mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang ya? Luar biasa. Oke. Jadi kami ini tinggal menunggu instruksi saja dari pusat karena belum rakor di sana. Oke. Jadi arah-arahnya itu adalah karena kemarin serius. Ya, oke. Beberapa kepengurusan kemarin itu ada kolaborasi, ada to the next level Iya, dan to the lain next sebagainya. level, betul. Ya. Jadi sekarang itu lebih ke riang gembira. Oh, TDA yang riang gembira. Riang Berbisnis Itu yang riang gembira. temanya berarti ya, Temanya, 9.0 ini iya. riang gembira. Jadi kita happy terus saja. Oh, Tapi berbisnis tetap jalan dengan bisnis. happy. Iya, betul. Betul. Happy. Berarti memang konsepnya akan berbalik belakang mungkin dengan yang Iya, kemarin-kemarin yang betul. mungkin serius, to the next level. Betul. Nah, Yes, ini yes. jadi lebih fun. Iya, gitu berarti ya. lebih fun. Bisnisnya juga growth, Iya. tapi ya tetap enak, santai. Berarti bisnis itu tidak perlu harus selalu serius. Iya, betul. Dibawa dengan riang gembira pun sebenarnya Riang bisa. gembira, Asal siap. kita tahu caranya. Begitu Om ya? Siap. Betul. Iya. Ini memang kalau pemain lama memang begitu ya. Iya, Cepat dia iya. menyesuaikan. Iya. Karena ternyata dia masih ada. Selalu dia bilang begitu saya, kau tidak ada di grup senior, Pak. Karena Luar biasa. kalau sebegitu saya siap. Ayo berarti junior sekali saya. ini. Berarti aku dikasih masuk. Belum bisa juga. Luar biasa. Wal, ini sebelum saya tanya Om Dika ini, saya mau tanya dulu ente nih, Wal. Bagaimana? Kan kau pernah masuk di TDA generasi awal lah ya? Iya. Generasi awal. Apa yang kau rasa saat ini, kan kau lihat juga ini perkembangannya TDA. Apa yang paling beda ini TDA dulu waktu kau aktif dan sekarang TDA yang sekarang ini? Dari sisi yang Iya, kalau dari yang saya perhatikan memang Oke.
mungkin kalau kita di awal-awal itu mungkin sama seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Maksudnya kita masih meraba-raba. Oke, betul. Kita mau bawa kemana, ini toh. Nah, tapi di sini saya lihat memang betul-betul TDA ini sudah mulai tersistem, Om. Mulai dari dari 2019 itu saya lihat sudah mulai tersistem dia. Iya, Akhirnya sampai ke sekarang saya lihat, luar biasa sekali. Teman-teman sudah bertumbuh. Iya. Jadi yang saya bangga itu teman-teman seperti Om Dika, Mas Faiz dan lain-lain. Mereka bisa konsisten dengan apa yang mereka kerjakan dari dulu. Saya ingat sekali tuh Om Adit, waktu kita buat TDA Run. Jadi Om Dika ini yang supply dia punya semangka. Jadi tengah malam, subuh-subuh orang pergi jemput itu semangka di rumahnya. Untuk run itu. Iya. Siap. Makanya kalau Komi bilang, Komi sudah ke rumahnya, saya duluan ke sana. Gitu kan. Saya selalu lihat kalau begitu. Tapi tidak, tapi kan Komi bermain sekarang. Kalau kita kan pemain lama, itu dia bedanya. Gitu ya. Gitu ya. Artinya progres bertumbuhnya komunitas TDA ini dia growth ya, bertumbuh lah. Kalau boleh Om Dika, kira-kira bagaimana Om Dika? Om Dika lihat pandangan dari TDA yang dari awal sampai bisa sekonsisten sekarang. Kalau kami kan sudah lumayan lama lah ya, di TDA. Dari 2017 itu, karena waktu 2017 itu kita betul tadi Om Awal bilang itu kita masih inilah ya, meraba-raba. Mencari mentor, kan harus pergi belajar, cari apa segala macam. Kalau sekarang kan di TDA Palu itu alhamdulillah sudah banyak stok. Iya, sudah banyak stok mentor. Sudah banyak stok mentor karena mereka juga belajarnya tidak main-main, belajarnya ke luar apa segala macam. Jadi kalau kita tanya itu di kepalanya itu sudah jauh ke sana itu. Visi misinya sudah jelas. Bahkan kemarin ada member TDA itu dia bilang organisasi itu harus dibikin kayak corporate. Saya bilang bagaimana sih itu dikasih jadi corporate. Iya, karena dia pikir bisnis TDA itu mungkin dikasih kayak corporate cara bermainnya apa segala macam. Sehingga kemarin saya diskusi dengan teman-teman, insya Allah itu beberapa divisi itu kita sudah buat dia punya visi misi gitu. Jadi insya Allah 3 tahun mau kemana, arahnya kemana, apa yang mau dicapai selama 3 tahun dalam happy tadi, riang gembira, ya kan dibawa dengan riang gembira. Tapi bawa dia. Betul. Tapi maksudnya agak berbeda persepsi juga nanti nih, karena yang kemarin-kemarin kan setiap periode itu kan 1 tahun. Tentu Om Dika sekarang apalagi 3 tahun tentu. Panjang perjalanan yang harus saya emban, tanggung jawab yang harus saya emban ini pasti panjang sekali. Iya. Berarti ya harus siap dengan apapun yang akan terjadi ke depan, Om. Harus banyak belajar lagi. Apa yang buat Om dengan 3 tahun ini ya, saya yakin 3 tahun ini sambil dimakan, Om. Cukup panjang lah ya. Iya, betul. Karena selain itu kan, selain TDA, kayak Om bilang tadi, saya punya kegiatan lain. Iya, betul. Nah, sementara kita tahu nih, TDA Iya. di dalam itu tidak ada yang berbayar. Iya, betul. Begitulah. Artinya orang melakukan itu dengan ikhlas dengan tulus. Begitu. Nah, justru kita memberikan di situ ya, justru memberi. Gitu. Oke, silakan. Kalau filosofinya TDA kan itu tangan di atas. Iya, betul. Artinya kalau sudah masuk berarti sudah siap memberi. Setuju. Jadi panjang pertanyaan, kecil saja jawab jadi ya. Jadi begitu, TDA itu teman-teman, yaitu singkatan dari tangan di atas, komunitas tangan di atas, komunitas pebisnis ya. Iya, seperti tadi. Oke, lanjut Om Dika. Nah, jadi waktu itu kan tiba-tiba sudah naik flyer apa segala macam. Setelah itu pemilihan apa segala macam sudah dipilih ya kita mau apa? Sudah. Kalau TDA sudah memanggil ya mau tidak mau sudah di situ. Karena memang kita diajarkan untuk berbagi kita. Untuk menerima ini, Om Dika pasti merasa bahwa ya TDA mungkin sudah banyak memberikan saya sebelumnya. Mungkin betul, begitu ya. Betul. Memang itu banyak teman-teman pebisnis itu lahirnya dari TDA. Hampir semua. Bahkan TDA kampus itu banyak anak-anak kampus sekarang yang lahir dari TDA semuanya. Jadi kita ini utang budi sebenarnya sama TDA. Jadi kalau dipanggil ya pergi berarti. Setuju. Apalagi mungkin ini komunitas bisnis pertamanya Om Dika. Ada beberapa. Berarti bukan yang pertama tapi yang paling yang pertama ini dan konsisten di sini. Karena sini memang lebih ke inilah ya, merubah mindset, banyak belajar dan lain-lain sebagainya. Saya setuju dengan itu. Kalau bilang merubah mindset dan lain-lain, bukan grow up, memang di TDA paling cocok. Saya betul, saya mengakui bahwa di TDA ini saya belum terlalu lama, sangat junior, terhitung 2 tahun terakhir lah. Jadi saya ada di kepemimpinan, di akhir kepemimpinan 8.0 dan ini masuk di era 9.0. 2 tahun itu cukup lumayan lah kalau saya sebagai
yang dulu itu selalu berkuar-kuar, saya ini pebisnis, saya ini pengusaha, dan ternyata itu dipatahkan semua sama di komunitas ini maksudnya. Maksudnya tanpa ente ceritakan itu anak mengerti ya, karena orang mau ke bawah ini kan dari dulu. Jadi Iya. akhirnya semua yang kau rasa apa di Iya, kepalamu jadi itu kan ternyata dulu tidak benar. Oh ya, mindset Mindset, lah Om ya. iya, Merasa Mau di- sudah mau paling di anu, benar, iya, betul. merasa saya paling bisa. Iya. Tapi ternyata di TDA itu cukup banyak mentor mengarahkan kalau ini, dan yang saya paling suka itu Al, mentornya itu tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah bilang, oh ini salah, tapi dia kasih lihat dulu. Iya. Oh nanti kalau salah baru kau datang ulang. Oh ya itu salah. Jadi itu yang saya rasakan di 2 tahun ini, secara mindset bisnis juga iya. Kemudian mindset melihat kehidupan juga iya. Jadi di dalam belajar itu juga Wal. So, terlalu banyak itu cerita kehidupannya. Iya, Jadi tidak. Tapi bagus, maksudnya dari sini saya lihat juga memang perubahannya Om Adit selama dia bergabung di TDA, dan dari dia sebelum dan bergabung di TDA memang betul-betul banyak perubahan. Yang awalnya mungkin egois, merasa bahwa apa yang dipikirkan itu selalu benar. Nah, tapi di sini dia sudah mulai berpikir, oh ternyata tidak semua apa yang saya pikir itu selalu harus seperti itu. Oke Om, selanjutnya saya mau bertanya nih. Soalnya kita bisa flashback ke belakang lah. Apa kira-kira yang bikin Om Dika ini alasan pertama bisa gabung di TDA dan kenapa mau bertahan sampai hari ini? Jadi dulu itu kan sebenarnya kami ini juga dulu karyawan dulu di perbankan. Bekerja Di perbankan ya, Di betul. perbankan kan. Waktu itu memang ada apa namanya, ada cita-cita lah ya, mau jadi pebisnis lah. Oke. Dari kerja-kerja itu sambil cari juga komunitas apa yang cocok begitu ya. Maksudnya yang betul-betul belajar di dalam tuh, belajar diarahkan apa segala macam. Nah dulu itu ada yang menyarankan bahwa ada komunitas ini. Maka saya cobalah masuk ke situ. Oke. Ketemulah para mentor. Ternyata waktu itu saya ketemu mentor juga satu. Oke. Namanya Coach Yudi. Coach Yudi. Oke. Iya. Nah dari dialah yang kayaknya cocok ini cara karena setiap mentor ini kan beda Beda-beda cara cara menyampaikan kan. Betul. Jadi kalau beliau itu saya cocok. Jadi Oke. dari situ kita bahas BMC di awal. Oh ternyata bisnis ini ada yang namanya BMC, ada yang namanya design thinking, ada macam-macam lah gitu. Iya. Oh ya, jadi ya tambah penasaran. Akhirnya dari situ belajar. Ternyata alhamdulillah kami sudah punya tim. Gitu. Jadi waktu itu diarahkan gini, harus ada ini, jangan sendiri, harus ada tim, rekrut karyawan. Jadi dulu itu kan kita ini bisnis cuma sendiri deh. Betul. Pokoknya apa yang kita tahu itu yang kita kasih keluar. Iya, kita keluar. Oh, ternyata ya seperti itu ternyata. Iya. Jadi diajarlah bagaimana cara apa namanya sampai di sini, bagaimana. Jadi harus ada tim, harus ada ini, belajar keuangan dan lain-lain. Jadi iya, jadi semakin lama di TDA semakin banyak tahu. Oh iya betul. Oh, Om Yudi berarti yang pertama. Ya, waktu itu ada beberapa lah yang saya datangi sebelum Om Yudi. Iya. Habis itu pas Om Yudi ada Kopdar, waktu itu namanya istilahnya Kopdar. Dia bawa BMC. So, kayaknya keren ini. Cerita. Oh iya cocok ini BMC di bisnisnya Om Dika ini. Oke. Sudah diarahkan, sudah sampai sekarang ngopi terus. Sampai saya lihat konten bertiga kemarin ngopi dengan Om Sahwan itu. Iya, Om Sahwan. betul. Baru tadi malam saya lihat konten itu. Karena mungkin cara berpikir mungkin sama ya. Iya. Jadi ada juga banyak mentor. Iya. Cuman tergantung inilah ya, tergantung maintainnya cocok atau tidak. Setuju. Nah, itu juga yang salah satu yang saat ini kalau bahasanya fresh lah di TDA. Jadi TDA itu ada program KMB juga Om ya? KMB. Iya. KMB apa itu Om? KMB itu apa Om? Kelompok mentoring bisnis. Kelompok mentoring bisnis. Jadi saya justru kalau saya ikut itu di bisnis yang sebelumnya itu ya. Saya merasa kalau tidak ikut itu tidak jadi itu bisnis. Jadi sebegitunya program KMB itu mendorong teman-teman untuk sampai bisa melakukan itu, melawan ketakutan. Mindset yang tadi ya banyak ya, yang mindset sendiri atau mindset belum pebisnis maksudnya, mindset pedagang. Karena pedagang dan pebisnis beda juga tuh. Iya. Artinya tidak yang salah, cuma beda juga. Beda mindsetnya. Iya. Nah, diberikanlah mindset tadi itu. Akhirnya terbukalah bisnisnya dengan hitungan-hitungan. Ana betul tidak tahu saya hitung begitu, cuma dipaksa. Itu Ana susun itu muntah lah. 3 hari saya susun yang disuruh itu. Bayangkan dia sekarang kemana-mana bawa buku, ada buku catatan kecil selalu dia catat itu. Buku pintar istilahnya kalau Buku kita. pintar ya. Tapi yang begini,
di TDA itu kira-kira orang yang belum punya bisnis bisa tidak gabung? Itu. Silakan. Bisa sekali. Bisa sekali ya? Iya, bisa sekali. Bahkan kan kita itu ada yang namanya TDA Muda. Jadi Ah, sekarang TDA Muda. bukan namanya TDA Kampus. Oh, TDA Muda sekarang iya, namanya? sekarang namanya TDA Muda yang di luar dari kampus, yang teman-teman di SMA atau mungkin yang selesai SMA lagi kerja apa segala macam itu bisa masuk situ. Nah, di situ nanti ada kelas-kelas namanya. Kelas fundamental, kelas leadership. Nah, itu biasanya gratis-gratis itu. Oke. Cuman kalau memang serius ya bisa ikut daftar nanti. Bisa Jadi teman-teman itu tadi apa namanya Om kayak TDA Muda TDA Muda. itu tetap diberikan fasilitas belajar. Ya. Begitu. Sebelum jadi dilihat ini Iya. ini apa anak-anak muda ini mau ndak dia masuk ke bisnis. Iya. Bukalah pintu-pintu di awal itu belajar tentang leadership dulu dan seperti itu. Bahkan sekarang yang saya lihat di TDA, Ya. pemain-pemain lama itu sekarang sudah mulai muncul kembali. Om. Iya, Ya. siap. Betul tuh? Betul. Kira-kira Iya. apa anunya? Saya sampai sekarang Saya penasaran saya. kan kaget itu pas kemarin lihat mungkin TDA Camp kata namanya itu yang Sertina. kayak Sertinas itu. Sertinas. Kan pemain-pemain lama semua muncul semua sudah sini. Kayak Om Faris, Sopa dan Iya, lain-lain. iya. Om Fajrin, Om Fajrin, Mas Faiz dan lain-lain. Mas Faiz. Oke. Apa itu Om? Saya juga penasaran. Atau ada ya selain diajak ya, atau mungkin melihat bahwa TDA saat ini memang betul-betul punya fresh lah secara penampilan baru begitu, sampai teman-teman lama punya gairah lagi untuk bergabung. Sebenarnya itu bukan pertanyaan pertama, ini sudah banyak pertanyaan Oh gitu. iya. Tapi Boleh dijawab ini. itu memang jadi pertanyaan pasti kan orang karena wajah-wajah lama Iya, ini muncul. betul. Jadi sudah banyak yang tanya, kenapa bisa, bagaimana caranya sampai harus itu memanggil kembali. senior-senior kan, yang biasanya sudah di atas sini tapi tiba-tiba masih mau masih mau turun ke masih bawah, mau betul, turun setuju, bergerak setuju. ke bawah. Nah itu lama saya diskusikan itu sama ketua wilayah. Jadi diatur. Jadi ada sedikit politik di dalamnya. Iya. Jadi waktu itu malam diskusi sama ketua wilayah kan. Ya. Setelah Sertina kita diskusikan strategi apa segala macam. Mengikuti arah dari ketua wilayah. Kebetulan ketua wilayah saya, coach saya kembali kan. Yudi Memang betul pas-pas Jadi cocok. jadi kita ngopi, gambar-gambar strategi, begini cara supaya gini. Jadi target pertama itu adalah bagaimana cara menggerakkan yang lain. Target pertama adalah sekretaris. Oke. Iya. Itu dulu yang kita kejar, sekretaris. Karena kalau mau menggerakkan yang besar, yang ini dulu. Sekretarisnya dia. Iya. Yang sekretaris dulu. Sekretaris itu waktu itu Om Munir kan. Iya. Om Munir ini juga lama ini. Iya, pemain lama Munir ini. Ada 1 minggu di lobby. Pokoknya intinya akhir cerita sudah ketua wilayah turun, saya turun, teman-teman yang lain turun, tidak mempan. Jadi waktu itu muncul yang namanya Om Acil. Yang kalau Acil Kita telepon sama dia, ini Om Acil, kira-kira ini bagaimana ini? Siapa? Saya bilang Om Munir. Oh, kita ngopi. Hari itu dia telepon. Alasannya tetap sama dari Om Munir ini. Oke. Dia bilang Masih menolak lah ya? Nanti kita bantu, tetap kita support. Cuma begini jawabannya Om Acil. Tidak begitu caranya baku bantu. Betul sekali itu. Setuju. Jadi pasti sudah apa segala macam. Izin sama istri dulu, istri ditelepon, oke juga. Sudah tulis nama. Setelah itu pintunya masuk, sudah kita bergerak ke sana. Mulai yang besar-besar kita ambil. Kayak Om Fajrin yang punya soal Palu, kemudian Om Fajrin yang sudah 12. Udah gampang itu dilibatkan kembali. Betul. Makanya saya kaget saya kemarin pas Sertina itu. Muncul semua ini wajah-wajah lama ini. Dan sekarang alhamdulillah mungkin jadi pengurus semua juga di Pengurus semua. Jadi artinya adalah keren. supaya ini teman-teman bertumbuh bisnisnya sama dengan senior-senior yang lama. Setuju. Berarti memang harus didampingi sama senior-senior yang lama ini. Gitu. Karena memang dia sudah tahu polanya. Akhirnya sekarang alhamdulillah banyaklah teman-teman yang mulai melirik yang besar-besar kan. Bagaimana caranya sampai situ. Makanya jadi itu sebenarnya Itu ada pergerakan bawah meja itu ya, bawah tanah lah ya. Bukan cuma di bawah meja, di bawah tanah. Di bawah tanah. Nah, tapi Wal, itu yang saya bilang tadi sekali lagi bahwa hebatnya TDA ya, karena yang saya rasakan juga di dalam. Mentor-mentor itu mudah sekali memberikan ilmunya. Saya membayangkan, kalau kita
belajar dengan orang yang kita anggap hebat ini agak sulit maksudnya. Iya, Kak. Tapi di TDA mudah saja. Ajak ngopi saja. Ajak ngopi saja dan mereka apa yang penting bertanya. Cuma di mereka itu yang saya perhatikan kalau so di aja tahu, iya. tidak bereksekusi itu yang orang malas Malas juga, malas. iya. Iya, betul. Maksudnya apa yang ente bicarakan ini alami dulu. Berarti ini Ente belajar ikan berenang ini. Cuma kalau ente bilang ada ternyata ikan bodoh. Bisa berenang. berarti pemain lama itu harus ente sudah ikuti kan pemain lama yang sudah sukses ini Iya. harusnya ente yang saat ini boleh dong masuk ulang Wak. Iya, betul. Betul. Di dalam sudah apalagi Insya Allah, dengan insya Allah. 9.0 yang dengan versi yang gembira. Lebih asik lagi tuh, Pak. Oke. Kita ikuti dulu yang kita punya itu, baru kita bicarakan lagi tuh. Iya. Ada mentor kita yang nonton ini. Nah, Om Dika, ini kita lanjut Om Dika. Siap. Ini kan setiap kepengurusan ini pasti punya tantangan beda-beda ini Siap. dengan kepengurusan 8.0 ini. Iya. Nah, ini merujuk ke melihat teman-teman yang saat ini lagi berjuang di usaha masing-masing ini. Iya. Apa tantangannya 9.0 ini kepengurusan baru melihat pengusaha-pengusaha yang saat ini lagi yang ada gitu. Yang di TDA? Iya. Yang di- Semua lah. semua. Semua. Jadi kalau yang kita bicara dulu tentang visi misinya TDA Palu. Oke. Jadi sebagai pengurus itu kita fokusnya ke mereka dulu. Mereka teman-teman yang pengurus ini bagaimana caranya supaya bisnisnya minimal growth lah gitu kan. Growth. Nah, jadi ada beberapa yang kami diskusikan kemarin, ada beberapa pemateri yang kita mau panggil nanti dari Bandung, dari Jakarta itu bulan depan. Nasional ya? Nasional semuanya ini. Baru ini memang coach-coach mahal semua yang kita mau panggil. Jadi memang ini Rugi kok tidak? iya, jadi memang teman-teman memang harus dipaksa bertumbuh. Harus. Makanya dia harus betul-betul ya kalau bisa belajar gitu. Iya. Jadi artinya memang fokusnya ke situ, fokusnya ke teman-teman pengurus, bagaimana sehingga kayak mungkin keuangannya rapi, operasionalnya rapi, menghitung HPP, produksi dan lain-lain itu rapi. Oke. Kemudian nanti mungkin lebih fokus ke pengembangan, buka-buka cabang. Oke. Jadi ketika sistemnya sudah jadi, ya tinggal copy paste saja, copy paste kan udah susah itu copy paste. Kalau kalau sistemnya bagus. Betul. Kan? Nanti yang Jadi di awal harus betul-betul sistemnya diperbaiki, sistemnya dikasih bagus diperbaiki. betul, Nah, supaya kalau copy paste itu langsung mudah iya jalannya. betul. Sebenarnya nggak susah copy paste, yang penting yang di copy ini bagus sudah. Ah, itu dia. Yang Harus susah itu bagus dia. ya di copy dulu. Yang susah itu yang tidak bagus di copy tambah pusing. Tambah pusing nih, kena tambah terputar begini nih. Gitu dia. gitu sih kalau untuk di pengurus. Pengurus. Kalau di teman-teman dari luar, Iya, dari luar. gitu ya. Iya. Oh, artinya kami welcome saja. Iya. Kalau mau datang, Artinya TDA sudah mewadahi lah ya. iya kita alhamdulillah, insya Allah kita mau wadahi lah gitu kan. Iya. Kita bikin kegiatan kopdar, pokoknya yang positif lah. Iya. Kalau ada kopdar, kalau mau suka-suka run, ada run, Iya, ada dan betul. lain-lain kan, Iya. kita mau bikin happy nih Iya. apa-apa. Tapi tetap bertumbuh bisnis gitu saja. Kalau Begitu dia. iya. Jadi begitu dia Wal. Nah, saya ini kenapa ya harus mau terlibat di dalam, bukan juga harus mau. Saya memang mau begitu. Karena saya dengar kalau kayak di luar itu Om ya, misalnya Makassar dan segala Iya. macam itu pengurus itu bergengsi itu. Iya, betul. Karena bukan juga terjamin Wal, tapi semua coach dan yang lain-lain itu seperti tadi. Bagaimana mereka punya fokus ini untuk membantu pengurus untuk bertumbuh lebih cepat Iya, begitu. Berarti Jadi Om memang Adit, wajib begitu. Om Adit sudah jadi pengurus. Nah, sekarang alhamdulillah ditunjuk sama anak punya ketua ini. Iya. Jadi saya membayangkan insya Allah bisnis bertumbuh ini. Amin. Bisnis Berarti sudah bertumbuh. terpikir bisnis apa yang akan bertumbuh ini? Iya, sudah dong. Oh, sudah. Siap. Jangan juga bilang siapa kayak mau dia tagih. Saya mau lihat nanti. Karena punya site begitu dia. Maksudnya dia harus dikasih begitu. Saya mungkin mumpung Om Dika sini ada ketuanya dan Iya. Ada mente namanya. Iya. ada mente. Ya, mente anak muda jauh. Kebetulan beliau ini teman saya juga. Iya. Selama ini susah kita gembleng dia. Semoga teman-teman di TDA bisa bantu dia bertumbuh. Karena selama ini mindsetnya yang agak susah dirubah dari Iya, teman betul. saya ini, Om. Iya, betul. Semoga beliau ini ya bisa dirubah lah di sini. Di Rukia dulu sedikit. Iya, harus dirukiah sedikit beliau ini memang. Beliau butuh sakit dulu supaya bisa rasa oh ternyata saya ini harus berubah. Tapi sekarang kan sudah ada tim kan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Iya. Dan itu berat sekali Anda lakukan saudara dengan mindset fix mindset istilahnya Om. fix mindset. Sedang tidak kayak ini, bagaimana cara bayarnya? Wah, ternyata dipatahkan semua itu.
Dan Om Dika bilang tugasnya owner atau founder itu bukan urus masalah teknis. Nah, Om Adit sudah melakukan itu bertahun-tahun. Bukan tidak bisa bertumbuh, tapi susah. Karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat pada akhirnya. Karena sudah terlalu capek duluan. Begitu mungkin, Coach? Betul. Sudah bisa saya Siap, mengarahkan beliau. Biar dia senior. Iya, betul, tapi betul, untuk betul. kalimat-kalimat ini dia belum dapatkan juga. Belum didapat sampai sekarang Belum kan? didapat. Kalau dulu mungkin dia dapat, tapi dia sudah lupa soalnya. Gak. Nah, pertanyaan terakhir mungkin dari saya, Om Dika. Tadi sudah ditanyakan belum ada? Berapa bulan program kerja yang pertama yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Ini kan sebenarnya sudah ada beberapa yang sudah jalan ini, Iya. walaupun kita belum arah ke rata. Ya. Jadi semua sekarang kita ada 9 divisi di luar dari KSB, Ketua Sekretaris Bendahara itu ada 9 divisi. Jadi ada yang namanya TDA Perempuan. Iya. Jadi kalau seumpama teman-teman perempuan mau belajar berbisnis, itu ada namanya Bisa gabung ya, TDA TDA Perempuan, Perempuan. iya. Ya. Jadi di situ semua perempuan. Perempuan. Tuh, ya banyak inovasi dari situ. Pokoknya intinya Kalau laki-laki yang ke perempuan-perempuanan tidak boleh. yang penting dia pakai sarung. Nah, jadi ada juga kalau teman-teman cuma cari fun-funnya ada juga. Kita juga ada namanya TDA Fun. TDA Fun. Jadi mini soccer, Iya. pedal apa segala Iya. macam, lari Betul, apa. betul. Di situ ada di situ. Nanti dari situ kan mulai melihat oh ternyata bisa kayaknya belajar berbisnis dari situ. Jadi banyak pintu Iya, yang banyak sekarang jalan. ini. Oh, berarti memang di awal mereka bergabung itu walaupun mindset bisnisnya belum ada, Iya. mereka saya mau gabung karena ada teman-teman komunitas Iya, pedal di situ iya, atau iya, apa bisa iya, ya bisa. Iya. Nah, Itulah untuk teman-teman sehingga mungkin yang kayak punya daripada tidak ada teman mau main pedal, mini soccer bisa gabung di TDA Iya, betul. di awal. Itu hebatnya 9.0 sekarang ini. Iya. Banyak sekali fun-fun. Atau karena ada kau tidak? Iya, betul. Tidak lah, misalnya. Harusnya ada kau juga satu Tidak. dalam. Kalau begini, Wal. Kalau di luar TDA ini, kayak masih berani saya sombong-sombong. Di TDA ini, aduh, tidak bisa kita. Kalau Itu harus dirubah mindset itu. Biar di luar bisa kita sombong. Gitu lah. Sedangkan Bang Jokes begini saja, aduh. TN ini. Luar biasa. Boleh. Luar biasa sekali bintang tamunya kita, Rin. Saya terima kasih sekali, Adit. Iya. Sudah dipertemukan kembali dengan teman lama. Teman lama. Teman lama. Beda sekali. Teman saya maintain. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah. Karena saya merasa bahkan di ketika posisi- anak bergabung pun pasti jadi orang baru ulang juga saya di dalam Siap, gitu. siap. Harus seperti itu. Nah, Om Dika, ini kan ternyata tidak dirasa kita punya bincang-bincangnya sudah mau di ujung ini. Ya, siap. Om Dika kan sebagai saat ini sudah terpilih menjadi ketua TDA Palu 9.0. Apa Om punya pesan-pesan ke adik-adik atau siapapun itu yang saat ini lagi Mau berjuang memulai atau memulai bisnisnya? bisnisnya. Kira-kira apa ini? Ajakan apa ini Om Dika? Silakan. Kalau di apa namanya kan ada kami pernah baca buku itu di namanya Dekas Flow Quadrant, buku lama lah itu. Nah itu kan apa namanya ada 2 kuadran situ, kuadran kiri, kuadran kanan. Jadi ada juga perbedaan antara usaha dan wirausaha. Jadi kalau teman-teman lagi berbisnis sekarang bisa dikatakan itu wirausaha, bisa juga dikatakan bisnis, tergantung. Iya. Kalau teman-teman masih mengelola itu barang, berarti masih wirausaha namanya. Iya. Oh, iya. Jadi kalau teman-teman keluar pikiran, pergi lari apa tapi bisnis jalan, wah itu berarti sudah bisnis namanya. Ah, bedanya bisnis. Iya. Iya. Jadi dia harus Iya. hijrah itu, pindah dia itu. Iya. Jadi usaha dengan bisnis. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman mau artinya mau membuat bisnis ya insya Allah lebih besar skalanya, kemudian mungkin lebih fokus pengembangan dan lain-lain segalanya, ya dari juga masalah kalau seumpama saya di sini saja tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang mau kira-kira kayaknya saya harus buka cabang di kan ini kan teman-teman Makassar ini kan sudah banyak yang di Palu soalnya. Jadi kalau sudah bisa mulai- kita menyerang ke sana juga Iya, kan. sudah dari kan mereka ekspansi Iya, segini. Kenapa ekspansi tidak ke kita ke Palu, sana? iya, Pak? harusnya Ya, kita ke sana juga kan. Setuju. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa produknya repeat order bagus dan lain sebagainya, mau belajar tentang manajemen apa segala macam, keuangan ke apakah marketing dan lain-lain itu di insya Allah bisa lah kami fasilitasi. Jadi ada nanti namanya Kopdar. Kopdar itu insya Allah rencananya di divisi edukasi itu 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Ya, itu yang edukasi. Belum lagi TDP, TDA perempuan. Itu TDA perempuan ada lagi dia bikin itu. Nah, belum lagi yang lain. Jadi kelas banyak ini. Kelas banyak. Melimpah kelas ini. Berarti sisa teman-teman saja. Iya. Niatnya dikasih kuat Iya, untuk gak bisa. betul. Siap. Wah,
Jadi begitu dia mungkin, Iya, Wale. siap, Setuju, siap. setuju, Nah, setuju. jadi teman-teman yang saat ini lagi menonton Ruang Singgah, seperti yang disampaikan Ketua TDA Palu tadi, jadi teman-teman yang saat ini lagi atau yang bahkan belum punya usaha, Iya, betul, yang betul. mau belajar, Iya, betul. TDA sangat memfasilitasi itu semuanya, bahkan dari yang basic, medium sampai yang high, semua sedia coach di dalam ya. Sedia. Luar biasa, luar biasa. Oke, apa yang mau ya. sampaikan, Wal? Untuk teman-teman Singgah di luar sana yang sudah menonton podcast Ruang Singgah, terima kasih sudah mau menonton kita, sudah mau support kita. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan subscribe channel kita di YouTube dan juga ada potongan-potongan video kita di TikTok dan Instagramnya sama namanya semuanya Ruang Singgah ya. Oke. Jadi Penutup, teman-teman, Ahmed. jadi alhamdulillah sekarang subscriber kita sudah mau menuju ke 1000 subscriber pertama ini, Wal. Amin. Nah, jadi terima kasih untuk supportnya teman-teman semua. Jadi Ruang Singgah ini menjadi perjalanan ya, Iya, atau perjalanan. tempat singgah, Tempat singgah. singgah juga. Cerita-cerita yang biasanya itu banyak yang mengalami itu, Wal. Jadi di sini bisa saling support lah begitu. Oke. Setuju saja. Saya undur diri, Adit Ardiansyah. Saya Terima kasih Awal Om Dika. Ahmad. Om Dika terima Siap, kasih banyak siap, sudah Dika. mau Terima kasih. singgah. Sudah mau singgah Om Dika. Terima kasih. Siap, terima kasih. Sukses Pokoknya untuk sehat-sehat jabatannya. terus, Om. Sukses Iya. untuk jabatannya. 3 tahun, Pak, 3 tahun. 3 tahun. Biasa. Lumayan. Insyaallah. Oke teman-teman. Dadah.